semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Patricia Tawambanua, NIM 25331641027. Saya mahasiswa program studi farmasi klinis Universitas Prima Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kadar gula darah yang tinggi dapat menghasilkan radikal bebas, bagaimana radikal bebas dapat merusak tubuh, dan bagaimana antioksidan berperan membantu memanajemen diabetes mellitus. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan saya pada video ini. Pertama, apa itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi atau yang disebut dengan hiperglikemia. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kita tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau insulin yang dihasilkan tidak dapat bekerja secara efektif. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sebagai sumber energi sehingga menumpuk di dalam darah. Lalu, mengapa gula darah yang tinggi dapat berbahaya? Saat kadar glukosa terus meningkat, sel tubuh akan memetabolisme glukosa secara berlebih di dalam mitokondria. Proses ini menghasilkan reaktif oksigen species atau ROS, yang biasa kita kenal sebagai radikal bebas. Dalam jumlah yang normal, ROS sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk berbagai macam fungsi biologis. Namun, jika produksinya berlebih, sistem pertahanan antioksidan tubuh tidak mampu lagi menetralkannya. Ketidakseimbangan antara produksi ROS dan kemampuan antioksidan ini disebut dengan stres oksidatif. Radikal bebas sangat reaktif sehingga dapat menyerang berbagai komponen sel seperti DNA, protein, dan membran sel. Nah, pada penderita diabetes, salah satu organ yang paling rentan yaitu sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini adalah sel yang memproduksi insulin. Sel beta pankreas memiliki sistem antioksidan yang lebih relatif rendah, sehingga lebih mudah mengalami kerusakan akibat dari ROS. Selain itu, stres oksidatif juga memperburuk resistensi insulin. Akibatnya, sel tubuh semakin sulit merespon insulin, sehingga kadar gula darah terus meningkat. Kondisi ini membentuk suatu lingkaran setan yang disebut dengan hiperglikemia. Meningkatnya ROS. ROS memperparah diabetes, dan diabetes kembali meningkatkan produksi ROS. Untungnya, tubuh memiliki mekanisme pertahanan berupa antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu mendonorkan elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas menjadi stabil dan tidak lagi merusak sel. Tubuh memiliki antioksidan alami, seperti superoxide dismutase atau SOD. Lalu ada katalase serta glutathione peroxide. Selain itu, kita juga memperoleh antioksidan dari makanan seperti pada vitamin C, vitamin E, beta-karoten, lalu pada polifenol, flavonoid, dan berbagai senyawa bioaktif dari buah serta sayuran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif pada penderita diabetes. Antioksidan berpotensi memperbaiki fungsi endotel, menurunkan proses inflamasi, meningkatkan sensitivitas insulin, serta membantu mengurangi resiko komplikasi diabetes. Namun, perlu kita ingat bahwa antioksidan bukanlah pengganti obat diabetes.
Antioksidan merupakan bagian dari pola hidup sehat yang meliputi pengaturan makanan, aktivitas fisik, penggunaan obat sesuai anjuran dokter, dan pemantauan kadar gula darah yang dilakukan secara rutin. Sebagai kesimpulan, kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan pembentukan radikal bebas sehingga terjadi stres oksidatif. Kondisi ini menyebabkan kerusakan beta pankreas dan memperparah resistensi insulin. Antioksidan berperan penting dalam menetralkan radikal bebas sehingga dapat membantu mengurangi kerusakan sel dan mendukung pengelolaan diabetes mellitus. Oleh karena itu, menjaga pola makanan yang kaya akan antioksidan, menerapkan gaya hidup sehat, serta mengikuti terapi yang dianjurkan tenaga kesehatan merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah komplikasi diabetes. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.